Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita supaya Tuhan bisa berbicara di hati Anda. Saya percaya hari ini sekalipun satu firman Allah yang kita dengar, tapi datangnya kepada Anda itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena itu penting untuk kita terus menyediakan hati kita bagi suara Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini biar kami terus berjalan dalam tuntunan-Mu sehingga firman-Mu terus berbicara buat kami. Nilai kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat ke-12. Amsal pasal 6 ayat 12 adalah begini. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana salah satu tipuan iblis dalam hidup kita adalah ketika kita ini menjadi orang yang tidak konsisten. Perkataan kita menjadi perkataan yang serong atau kalau dalam bahasa Alkitab dikatakan mulut yang serong. Apa artinya mulut yang serong? Mulut yang serong itu adalah yang pertama adalah gemar untuk melakukan fitnah dan gosip. Ini yang dilarang oleh firman Tuhan. Karena dari situlah maka muncul yang namanya kejahatan. Nah, fitnah itu artinya mengatakan sesuatu yang tidak benar, itu fitnah. Alkitab jelas melarang untuk kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Karena di situlah maka kita akan menjadi pusat daripada kejahatan, sesuatu yang salah. Sehingga hubungan satu dengan yang lain bisa pecah. Perpecahan itu terjadi ketika seseorang mulai suka mengatakan hal yang tidak benar. Itu fitnah. Tetapi gosip itu artinya begini. Gosip itu artinya mungkin mengatakan sesuatu yang benar. Tetapi gosip itu biasanya ditambah-tambahi. Ya, supaya sip katanya. Sesuatu yang semakin berkembang. Sesuatu yang diceritakan mungkin itu benar. Misalnya contohnya ada pertengkaran. Ya, mungkin terjadi pertengkaran. Tetapi gosip itu lebih mengarah kepada sesuatu yang dibesar-besarkan. Sehingga ditambahi ini, ditambahi itu. Sehingga berita itu yang seharusnya benar menjadi salah. Karena apa? Gosip. Ada tambahan-tambahan yang salah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gosip itu menjadi salah karena apa? Diceritakan kepada orang yang tidak berkepentingan. Sehingga berita yang seharusnya cukup untuk orang-orang yang tahu saja, yang berkepentingan. Tetapi ini melebar. Sehingga itu membuat nama baik seseorang menjadi runtuh. Nah, di dalam kekristenan hal itu sangat dilarang. Kita ini tidak boleh memiliki mulut yang serong. Ya, tujuannya adalah pasti untuk menjatuhkan seseorang. Nah, gosip dan fitnah ini tidak boleh menjadi budaya di dalam kehidupan kita. Kalau Anda mau diberkati, biar mulut kita ini adalah penuh dengan berkat. Perkataan kita ini adalah perkataan berkat. Nah, iblis bisa masuk melalui hidup kita dengan cara mulut yang serong, yaitu gosip dan fitnah. Kita ini melakukan sesuatu yang tidak benar, sehingga diri kita ini dipakai oleh kegelapan untuk menjadi alatnya. Jangan sampai kita itu menjadi alat kegelapan. Jadilah orang yang membawa damai. Jadilah orang yang membawa sukacita. Di satu tempat, dimanapun kita diletakkan, Anda adalah sumber sukacita karena Kristus ada dalam hidup Anda. Amin. Lalu yang kedua, mulut serong artinya apa? Berkata kasar dan melukai. Saudara, berapa banyak orang atau anak-anak mulai terluka hatinya karena perkataan kasar. Saudara, perkataan kasar ini memicu sebuah pertengkaran. Karena perkataan kasar ini menjurus kepada melukai. Dan ini yang sungguh-sungguh dilarang oleh Tuhan. Mungkin kita bisa menegur. Kontennya mungkin bisa tegas, tetapi tidak perlu pakai kata-kata yang kasar. Saudara, belajarlah untuk berkata lembut. Ya, berapa banyak keluarga suami istri mengalami perpecahan karena tidak menjaga perkataannya.
Perkataannya ini menjadi perkataan yang kasar. Nah, mulut yang serong itu salah satunya adalah memperkatakan hal yang kasar. Sehingga tujuannya bukan hanya untuk membuat orang bertobat, tetapi melukai seseorang. Maksudnya mungkin baik, tetapi karena dikatakan dengan perkataan atau pilihan-pilihan kata yang kasar, maka ini bisa melukai orang lain. Saudara, dalam kekristenan, mari perkataan kita sekalipun bentuk teguran, tapi biar perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan damai. Ya, tidak mengurangi. Saya percaya bahwa kalaupun teguran harus dikatakan, maka kontennya tidak akan pernah berubah, tetapi bungkusnya itu tetap kelemah lembutan. Ya, saudara, dan saya percaya bahwa ketika kelembutan itu disampaikan, kelembutan itu yang akan menyembuhkan. Ya, waktu kita mungkin marah terhadap seseorang, menegur seseorang, pakailah pilihan kata yang bijak, yang baik. Saya percaya orang itu tahu kesalahannya, dan ketika dia dinyatakan sekalipun secara konten tidak berubah, tetapi bungkusnya kata-kata yang baik, maka justru itu yang akan menyembuhkan, memulihkan seseorang. Karena itu kekristenan itu mengajar kita untuk belajar cakap, sopan, penuh dengan etika, dan itu biar perkataan Anda itu menjadi perkataan penghiburan, kekuatan, dan membuat orang berjalan kepada apa yang benar. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, mulut serong itu apa? Mulut serong itu berarti orang yang suka berjanji palsu. Nah, ini juga harus kita hindari. Saudara, belajarlah menjadi orang yang konsisten dengan apa yang ada. Kadang-kadang ini kita terlalu mudah untuk janji, lalu memberikan pengharapan. Tapi pengharapan kita itu pengharapan palsu. Saudara, jangan jadi orang yang punya karakter yang seperti itu. Mari kita belajar untuk komitmen, konsisten. Kalau memang belum bisa, tidak perlu berjanji. Kalau memang tidak bisa, belum bisa memenuhinya, nggak usah berjanji. Saudara, pikirkanlah perkataanmu. Jangan sampai ini sekedar terlontarkan, tapi Anda tidak berniat untuk melakukannya. Maka kita terjebak menjadi seorang pembohong atau penipu. Nah, itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Karena itu, mari kita semua belajar untuk menjadi seorang yang konsisten. Nah, perkataan yang serong salah satunya adalah ini. Anda suka mengumbar janji palsu. Nah, biarlah dari sini kita belajar. Untuk kita ini boleh menjadi orang yang menepati janji kita. Makanya sebelum kita berjanji saran saya harus terus dipikirkan apakah kita mampu untuk melakukannya atau tidak. Karena dari situlah kualitas hidup kita itu terlihat. Orang kualitas hidupnya terlihat dari mana? Dari bagaimana dia komitmen dengan perkataannya. Kalau orang sudah tidak komitmen terhadap perkataannya lalu meremehkannya, maka orang ini akan cenderung tidak akan pernah mendapatkan penghargaan. Karena apa? Orang ini adalah orang yang dianggap tidak stabil, orang yang dianggap tidak konsisten, seorang yang suka memberikan pengharapan palsu, orang yang suka berbohong dan lain sebagainya. Orang tidak akan respect dengan Anda. Tapi kalau kita adalah orang yang dikenal sebagai seorang yang komitmen dengan perkataan kita, saya percaya penghargaan itu akan datang. Anda akan jauh lebih mudah untuk dipercaya. Karena apa? Anda adalah seorang komitmen dengan perkataan Anda. Amin. Karena itu biar pagi hari ini kita belajar untuk tidak memiliki mulut yang serong, kata Alkitab. Yaitu seorang yang mulut serong artinya orang yang suka fitnah, suka gosip. Lalu yang kedua, suka berkata kasar dan cenderung melukai serta janji-janji palsu. Kita menjauhi hal itu. Mari kita menjadi orang yang penuh, mulut kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mulut kita penuh dengan berkat. Mulut kita penuh dengan berkat kepada orang lain, menghibur, memulihkan. Dan saya percaya itulah bentuk kekristenan yang sesungguhnya. Karena itu dimanapun Anda berada, mari kita jaga hidup kita supaya kita tidak memiliki mulut yang serong, kata Alkitab. Biar pagi hari ini, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan saya percaya Anda akan diberkati, Anda akan dipromosikan oleh Tuhan. Karena Anda dipercaya, karena kita memiliki mulut yang penuh dengan damai, sukacita kepada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar hari ini kami boleh belajar firman-Mu,
Biar firman mengubah kehidupan kami untuk kami boleh belajar. Perkataan dari mulut kami adalah perkataan yang membangun. Perkataan dari mulut kami adalah perkataan yang konsisten. Perkataan dari mulut kami adalah perkataan yang sebenarnya. Karena itu ajari kami ya Tuhan untuk hidup di situ. Supaya hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Sukacita Tuhan melimpah atas setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah. Sesuatu yang simpel dan singkat, biar terus ini menjadi berkat buat hidup Anda. Untuk itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya menghibur Anda. Karena itu tetap semangat, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Tuhan berkati.